amalan yang paling mustajabah, dan amalan ini adalah amalan yang sangat ringan untuk kita lakukan, yaitu apa? Perbanyak membaca solawat, yaitu solawat yang paling singkat, solawat yang paling pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui channel Cinta Tasbih ini. Semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kecukupan dan segera bisa melunasi hutang-hutangnya. Dan apabila saat ini saudara-saudara semua yang sedang mengalami sakit, mari kita doakan semoga dengan doa kita semuanya teman-teman kita yang saat ini dalam kondisi sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang baik ini saya menyambungkan sebuah video yang kemarin, bahwasanya banyak di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang saat ini masih bingung dalam mencari rezeki, bingung dalam mencari keuangan untuk sehari-harinya, dan bahkan mereka yang saat ini terlilit oleh hutang, banyaknya hutang, dan bagaimana mereka sampai bingung untuk mencari solusi untuk segera dapat melunasi hutang-hutangnya. Bahkan sudah melakukan amalan-amalan, membaca wirid-wirid apapun, namun alhasil sampai saat ini mereka masih bingung, terus bingung bagaimana cara untuk segera melunasi hutang-hutangnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang baik ini saya sampaikan bahwasanya doa ataupun amalan-amalan yang kita lakukan bukan berarti itu tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ingat bahwasannya sebelum kita melakukan suatu amalan ataupun wirid-wirid yang kita baca, baik itu Asmaul Husna ataupun solawat-solawat, yang paling terpenting adalah kita harus membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, agar Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, penyesalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang kita lakukan, baik itu dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Mari kita perbanyak untuk selalu membaca istighfar, perbanyak bacaan istighfar, terutama saat setelah kita melakukan sholat 5 waktu. Karena apa? Karena dengan merasa penyesalan diri kita, membaca istighfar, dan tidak mengulangi semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, yakinlah bahwasanya Allah akan segera mengampuni dosa-dosa kita. Dan apabila Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita, insya Allah dan pastilah Allah akan segera memberikan petunjuk kepada kita, memberikan rezeki yang melimpah untuk segera dapat melunasi hutang-hutangnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam video yang lalu pernah saya sampaikan bahwasanya kita sebagai manusia yang tak luput dari salah, yang tak luput dari kekhilafan. Maka dari itu, seyogyanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk selalu terus beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat malam hari, malam yang penuh barokah, malam yang penuh istimewa. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, waktu di sepertiga malam yang terakhir itu Allah sendiri yang akan turun melihat kondisi hambanya,
melihat dan mendengar apa yang diminta oleh hambanya, dan Allah sendirilah yang akan segera mengabulkan permintaan-permintaan hambanya tersebut. Jangan kita lewatkan waktu-waktu yang sangat mustajabah itu, yaitu di sepertiga malam terakhir, untuk bermunajat, bangun, melakukan sholat malam, sholat tahajud, minimal 2 rakaat, dan yang paling banyak 12 rakaat, sekaligus ditutup dengan 3 rakaat sholat witir. Lalu disitulah perbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena disitulah Allah sendiri yang akan langsung menerima permintaan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu langkah yang kedua, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu amalan yang paling mustajabah, dan amalan ini adalah amalan yang sangat ringan untuk kita lakukan, yaitu apa? Perbanyak membaca solawat, yaitu solawat yang paling singkat, solawat yang paling pendek, atau yang kita kenal dengan bacaan solawat Jibril, yaitu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bacalah sholawat Jibril sebanyak 1000 kali dalam satu hari. Dan apabila kita istiqomah melakukan sholawat Jibril ini, membaca sholawat Jibril ini dengan rutin, dengan istiqomah, tentunya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakinlah pasti Allah akan segera memberikan suatu ijabah kepada kita, mengabulkan segala doa dan hajat-hajat kita yang selama ini belum dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, perbanyak istighfar terlebih dahulu. Istiqomahkan untuk selalu membaca istighfar, penyesalan diri kita karena kita selalu melakukan kesalahan, dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Setelah itu, lakukan, amalkan pembacaan sholawat Jibril ini dengan penuh keyakinan, mengharap ridha Allah dan mengharap syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah, bacalah sholawat itu, sholawat Jibril, insya Allah hajat dan doa Anda akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah membaca sholawat Jibril. Lalu bagaimana cara yang terbaik? Cara mengamalkan sholawat Jibril, tentunya yang pertama adalah kita bertawassul kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua, kita kirim Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita kirim Fatihah yang ketiga, yaitu kepada kedua orang tua kita. Terus yang terakhir adalah kita kirim Fatihah kepada orang yang mengijazahkan pembacaan sholawat Jibril tersebut, yaitu khususon man ajazani bisyirril Fatihah. Lalu yang berikutnya, kirim Fatihah untuk hajat dan doa kita. Yakinlah kalau kita selalu istiqomah melakukan membaca sholawat Jibril dalam sehari 1000 kali, pasti Allah akan selalu mengijabahi dan segera mengabulkan doa dan hajat kita, terutama dalam urusan pemberian keuangan kepada kita. Semoga video yang singkat yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya dengan keyakinan yang penuh mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.